Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam Baik, kondisi sehat dan bahagia selalu. Amin. amin. Indonesia akhirnya menang juga ya di Piala Asia Betul. lawan Suriah dengan Ya, gol sematawayang yang diciptakan oleh Hoki Caraka. Lumayan, dapat poin 3 yang penting itu kan. Bro betul. Ipung, Ini hasil gimana yang bagus. laganya? Laga ini gimana berlangsungnya, Bro? Ya, memang kan seperti yang saya prediksi ya, bahwa kedua tim pasti akan mencari kemenangan. Dan kedua tim juga tentu dalam hal ini mungkin Suriah juga akan lebih menyerang. Dan ternyata Mhm, itu betul ya, terbukti bahwa Suriah memang dari sejak awal sudah mulai menyerang. Nah, Indonesia tetap bermain dengan disiplin dan pakem yang biasa mereka lakukan, mhm, yaitu permainan transisi. Dan ini ternyata sukses juga berhasil dilakukan oleh timnas kita. Apalagi dalam permainan kali ini, permainan dari kaki ke kaki juga sudah mulai berjalan dan pemain mhm, tidak cepat bingung dalam dalam pertandingan ini. mhm, Ini sebuah progres yang menarik gitu loh. mhm, Walaupun eh, pada saat formasi yang diturunkan memang kan ada perubahan-perubahan yang terjadi. Tercatat ada dua, paling tidak ada dua perubahan. Di sini Sultan Zaki tidak diturunkan, malah yang diturunkan adalah Robi Darwis. Ini juga menarik nih bro. Kemudian di tengah juga ketika Zanadin Faris cedera, kemudian Alfianto Niko juga outperform pada saat melawan Irak. Akhirnya yang diturunkan adalah Ferdiansyah. Nah, khusus yang di belakang ini yang menariknya adalah ketika Sultan Zaki tidak bisa turun, ini justru dipegang oleh Ferrari ya. Ferrari yang mhm, mulai bersiap di sebelah kiri, sementara di tengah adalah Robi Darwis dan tetap di kanan Kakang. mhm, Cuma sepertinya STY memberikan instruksi khusus kepada ini ya, Donitri Pamungkas. Donitri tidak boleh terlalu sering melakukan overlapping atau melakukan penetrasi ke depan karena dia harus melapis posisi sebelah kirinya yang dipegang oleh Ferrari, di mana sebetulnya ini bukan posisi aslinya Ferrari. mhm, Makanya SBY wanti-wanti nih, saya pikir sih seperti itu ya. Wanti-wanti kepada Donitri jangan terlalu sering naik. mhm, Malah yang lebih sering bermain dan lebih sering melakukan penetrasi ke depan itu Zaki Ashraf dari sisi mhm, kanan sayap Indonesia. Karena di mhm. situ ditempati bek kanannya adalah Kakang yang memang itu adalah posisi aslinya Kakang. Hmm, Nah, sebetulnya dengan perpindahan back di tengah, tadinya juga saya agak khawatir juga dengan Robi Darwis. Tapi ternyata Robi Darwis juga bisa memainkan peranannya dengan sangat bagus gitu loh. hmm, Jadi gawang Indonesia walaupun Ferrari tidak menempati posisi aslinya, tapi dia karena dibantu oleh Donitri yang tidak terlalu sering melakukan penetrasi, itu bisa sukses meredam. Nah, hmm, sayangnya di babak kedua, Ferdiansa di babak pertengahan babak pertama memang kan mengalami cedera dan itu digantikan langsung oleh Hugo Samir dan Hugo Samir inilah yang sukses memberikan asis kepada Hoki Caraka mhm, dengan memberikan passing ke area kosong. Di situ Hoki Caraka bisa bisa ini ya bisa melakukan transisi yang bagus, mendapatkan bola dan membawa akhirnya bisa melakukan sebuah finishing yang sangat-sangat cerdas saya pikir. hmm, hmm. Ya, beberapa kali saving juga Hmm. ya. Kiper kita keren. Pasti. Dalam hal ini memang ada dua pemain ya yang saya pikir sangat menonjol. Ya pertama Hoki Caraka dengan golnya yang sangat bagus di mana dia tidak lagi mengandalkan keberuntungan, tidak lagi mengandalkan yang namanya hoki, Hmm, tapi dia dengan cerdas membawa bola. Ketika pemain lawan berusaha memblok, dia tidak langsung melakukan shooting, tapi dia justru membawa lagi ke depan untuk mencari celah yang bisa dia tendang, hmm, yang tidak mungkin bisa diblok oleh pemain belakangnya Surya. Dan itu hmm, terbukti. ya, Itu adalah bukti adalah kecerdasan seorang Hoki Caraka. mhm. Begitu, Bro. Save-nya ini kan keren ya, kalau menurut saya. Ya, betul. Dava lagi-lagi ternyata performa yang biasa yang bisa dia tunjukkan pada saat melawan Irak. Kemudian malam ini juga dia perform sangat bagus dan di menit-menit akhir juga kan itu ada sebuah sundulan dari pemain Irak yang bisa dia blok Mhm, itu sangat-sangat bagus ya. Seandainya itu terjadi gol itu bahaya sekali. Dan ini hmm, juga kan dengan Indonesia bisa meraih 3 poin, artinya
Dari kawasan Asia Tenggara paling tidak ada dua negara ya yang dari kawasan Asia Tenggara diwakili oleh Indonesia dan Vietnam dan keduanya berhasil meraih angka. Jadi Hmm. regional Asia Tenggara itu bisa paling tidak mengangkat kepala sedikit gitu loh bro. Ya, walaupun Indonesia sudah berhasil Mm-mm. mengalahkan Suriah, tapi di klasemen tetap aja posisi ketiga. Betul. Nah, memang kan pada saat kita ngobrol ini kan kita masih belum belum pertandingan antara Irak dengan Uzbekistan itu kan Hmm, mungkin sedang berlangsung ya. hmm, Nah, saya sih berharap sekali ya bahwa pertandingan antara Irak dengan Uzbekistan itu draw ya, seri ya. Biar bagaimanapun kita berharap bahwa Indonesia kalau dengan gaya permainan seperti sekarang, dengan tingkat disiplin yang sangat bagus dan sudah ada pemahaman mengenai pemanfaatan ruang-ruang kosong, itu saya juga punya optimisme bahwa Indonesia bisa saja berbuat banyak nanti pada saat melawan Uzbekistan. Itu, Bro. ya, ya. Tapi kalau Uzbeknya kalah lawan Ya, Irak lebih seru lagi. lebih seru Hidup lagi. mati tapinya jadi. Nah, iya, makanya saya sih berharap kalau enggak Irak menang, Uzbekistan apa Irak dengan Uzbekistan itu seri gitu loh. Biar Hmm. Indonesia masih terpelihara gitu loh. Nah, kalau misalkan sampai terjadi Uzbekistan kalah melawan Irak, justru Indonesia ini agak diuntungkan. Hmm. Karena biar bagaimanapun pressure yang diterima oleh timnas Uzbekistan pasti akan lebih kuat. Mereka bermain di rumah sendiri, ditonton oleh ribuan penonton. Tentu Hmm. ini juga menjadi pressure. Apalagi ada keharusan mereka mengalahkan Indonesia, Hmm. gitu kan? Nah, Ya, kalau Indonesia bisa memanfaatkan situasi psikologis apabila ini yang terjadi, itu akan sangat bagus, gitu loh. ya. Oke, bro. Kita balik lagi ke laga Indonesia Suriah ini ya. Saya lihat Iya. eh, beberapa kali eh, Mm-mm. bola Indonesia seperti yang mudah sekali direbut oleh pemain Suriah. Ya, Ini betul. karena memang penempatan dirinya pemain Suriah yang bagus atau gimana nih, bro? Ya, memang yang paling kelihatan sebetulnya bagaimana kekuatan otot pinggang ke atas dari pemain-pemain Suriah, khususnya dari negara-negara Asia Barat, itu kan sangat kuat ya. Hmm. Ketika terjadi perebutan bola, dalam bola posisinya 50-50, ada perebutan bola, pasti mereka yang menang. Karena Hmm. mereka dibantu oleh fisik yang sangat kuat. Itu Hmm. satu ya. Dan tapi yang saya juga melihat bahwa kelemahan yang diperlihatkan Indonesia saat melawan Irak, di mana kita sering kalah duel satu lawan satu, itu coba dikoreksi dalam pertandingan Hmm. ini. Hmm. Artinya begitu ada situasi perebutan bola, pasti ada pemain yang melakukan perebutan bola dan ada pemain yang berusaha mengantisipasi. Hmm. Jadi paling tidak pemain Suriah tidak hanya duel satu lawan satu dengan pemain Indonesia, karena Hmm. sudah ada satu pemain Indonesia yang akan mengcover. Hmm. Jadi aliran bolanya Suriah pun jadi tersendat gitu loh bro. Hmm. Hmm. Kalaupun mereka dia bisa mengumpan, itu umpannya pun tidak ideal karena Hmm. bola tersebut posisinya sudah diantisipasi oleh pemain Indonesia. Itu Hmm. yang terjadi. Ya, ya. Secara keseluruhan puas nggak Mm-mm. sih dengan permainan timnas Indonesia kali ini? Ya, gini, memang ada beberapa catatan ya bahwa kalau kita lihat ada beberapa peluang juga yang sebetulnya bagus ya. Ketika Mhm. Zaki Ashraf juga menendang, kemudian Hugo Samir juga menusuk dan hampir juga terjadi gol. Mhm. Yang paling tidak mungkin konversi peluang itu juga kan harusnya mungkin ke depannya butuh perbaikan-perbaikan lagi. Kita tidak hanya bisa mengandalkan hoki caraka dalam hal ini. Tapi yang kedua, saya melihat bahwa Indonesia sangat eh, ini ya, sangat minim dalam memanfaatkan tendangan-tendangan dari luar kotak penalti. Tercatat saya lihat hanya satu ya, ketika Kakang mencoba melakukan tendangan dari luar area penalti. Padahal itu patut dicoba. Karena Hmm. di situ di situ ada pertama ya ada Arkan Fikri yang punya modal tendangan yang bagus. Di situ juga ada Doni Tripamungkas. Hmm. Nah, dalam hal ini juga kalau kita melihat pertandingan ini, tentu
melawan Uzbekistan juga tentu akan ada perbedaan dalam Hmm. dalam katakanlah menyikapi ya pertandingan nanti gitu Mhm, loh. mhm. Dan kita harapkan bahwa kalau saya melihat bagaimana Uzbekistan bermain, memang Uzbekistan ini tidak ada pemain-pemain yang secara individual menonjol, tapi mereka bermain dengan cara-cara yang lebih cerdik dan lebih terorganisir. Nah, ini yang harus bisa dicari pemecahannya. Hmm. Dan kalau misalkan Indonesia mencoba lagi bermain dengan gaya-gaya seperti transisi cepat, bisa saja itu dilakukan dan diulangi dalam pertandingan melawan Uzbekistan nanti gitu loh. Ya. Tapi memang dalam hal ini juga saya melihat ada chemistry yang sudah didapat antara Ronaldo Kuateh dengan Hoki Caraka. Nah, cuma kan memang Hoki Caraka dalam hal ini di malam pertandingan ini kan memang mengalami cedera ya, Mhm, mungkin kram ya. hmm. Mudah-mudahan dalam 3 hari ke depan dia juga bisa Pulih memulihkan ya. tenaganya. Karena saya melihat Hoki Caraka lebih punya keberanian untuk melakukan duel-duel melawan pemain-pemain dari Asia lain gitu loh. Ya. Kalau saya lihat Hmm, ya di bagian depan tuh, saya ngebayangin ketika Jepang bermain di Piala Dunia kemarin, yang ya, mana bola udah mau menggelincir keluar aja masih disikat gitu ya, dikejar iya, gitu. Nah ini kelihatannya pemain kita nggak ada ya. Seandainya ya ketika tendangan dari Hugo Samir di akhir babak kedua itu, kemudian disambut oleh pemain Indonesia di sebelah kiri itu, dia udah mulai tidak lari sih. Kalau misalnya dia lari mengejar mungkin masih keburu. Saya agak itu. gemes gitu ya kalau Saya lihat saya kayak gitu. melihat gini, memang memang dalam persiapan timnas kita kali ini memang ada persoalan-persoalan dengan masalah fisik ya, terutama itu yang Hmm, terlihat ya. hmm, Terbukti dengan kramnya Hoki Caraka itu juga kan sebagai bukti bahwa memang ada ini ya fisik yang sepertinya kurang kurang ini ya kurang baik lah dalam ya, ya, menghadapi event sebesar ini. hmm, Nah, mungkin di pertandingan berikutnya coba dicari cara juga mungkin oleh STY bagaimana kemudian menyikapi ya kekurangan fisik ini dengan hmm, memakai sistem permainan yang mungkin lebih cerdas lagi gitu loh. hmm, Dan itu bisa dipakai nanti hmm, gitu. hmm, Dan eh, itu tadi ya. Masalahnya gini, kalau kita lihat indikasinya ketika terjadi uber-uberan bola gitu ya. Itu selalu pemain Indonesia kalah cepat karena ini ya stamina itu sudah terkuras dari pemain-pemain hmm, Indonesia hmm, sehingga mereka sudah tidak punya kemampuan untuk berlari lagi dan hmm, ini sangat disayangkan padahal momen duel satu lawan satu di mana kalau misalkan duel itu bisa dimenangkan oleh pemain kita kita tinggal hmm, berhadapan dengan kiper hmm, itu beberapa kali terjadi ya, sayangnya tidak pernah didapat momen ketika pemain Indonesia bisa menang duel ya. lawan pemain Suriah gitu loh bro. Ini kalau kita lihat dari babak Hmm, kedua itu kan agak ada penurunan tempo ya. Kalau tidak salah ya, di sekitar 15 menit setelah 15 menit di babak kedua. Berarti ini ya. memang sengaja ya untuk menurunkan tempo ini untuk membuat fisik pemain Indonesia masih cukup gitu ya. Atau Ya memang memang sebenarnya udah perubahan. habis gitu sebenarnya. Ya, saya pikir gini, STY juga secara bijaksana menerapkan pola untuk mulai bertahan total. Hmm. Karena ketersediaan fisik tim pemain-pemain kita itu juga kan sudah sangat menurun. Jadi Mhm. siapa STY juga menginstruksikan untuk mulai bertahan lebih ketat lagi. Hmm. Walaupun sebetulnya STY masih punya harapan dengan tetap menurunkan Rabani Tasnim Hmm. ketika Hoki Caraka ditarik. Artinya Hmm. dia masih coba mencari ini ya momen-momen tertentu di mana transisi ini bisa dilakukan lagi gitu loh. Hmm. Sayangnya Hmm. memang itu sudah tidak bisa dilakukan karena menit-menit waktunya juga sudah berjalan terlalu jauh dan Hmm. pemain Suriah juga sudah Ngotot ya. dalam hal ini agak panik ya untuk Hmm. segera mendapatkan gol gitu loh. Ya. Ya. Oke, Sobat Bola, itulah obrolan kita mengenai laganya Indonesia melawan Suriah dan dimenangkan Indonesia 1-0 dan akhirnya bisa naik lah dapat poin ya 3. Tapi karena sama dengan yang lain saat ini masih
sama-sama tiga, tetap aja di posisi ketiga. Jadi serba tiga terus Betul, ini ya Indonesia. betul. Menurut sobat sendiri, ini permainan timnas Indonesia udah lebih bagus atau ya gitu-gitu juga? Silakan terus di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita, kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Oke, thank you, bro.